warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Adhari, NPM 1811010202, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas I semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Pembelajaran Akidah Akhlak yang diampu oleh Ibu Agus Susanti MPDI. Berikut ini adalah video praktikum yang telah saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, coba ketua kelas pimpin doa. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu izin ke master dulu ya. Ibu absen dulu ya. Asafa, Hadir. Aulia, hadir. Rais, Hadir. Sofa, Hadir. Zahra, Hadir. hadir semua ya. Alhamdulillah. Minggu kemarin itu kan kita UTS. Gimana? UTS-nya bagus nggak? Bagus, alhamdulillah. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama meyakini sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Kemudian menguraikan Asmaul Husna. Yang akan kita bahas ada 3, yaitu Al-Aziz, Al-Adil, dan Al-Qayyum. Kemudian kita juga akan menyajikan fakta atau fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Jadi materi kita pada siang hari ini tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah Asma, dan yang kedua adalah Al-Husna. Asma artinya apa? Nama-nama. Al-Husna yang terbaik. Jadi kalau kita gabungin, Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama yang terbaik dimiliki oleh Allah. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? 99. Asmaul Husna dibahas dalam Quran surat At-Toha ayat berapa? 8. Bunyinya apa? Bacain bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya apa? Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik. Kemudian ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah. Apa
Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Hakim, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mughni, Ya Muqit, Ya Muhit, Ya Mughni, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqim, Ya Muqadir, Ya Muhit, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bari, Ya Tawwab, Ya Mutaqin, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malik, Ya Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Jami, Ya Muhsin, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Anar, Ya Hakim, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Badi, Ya Wali, Ya Hafid, Ya Sabur. Alhamdulillah kita udah baca Asmaul Husna. Oke, tadi Ibu udah bilang di tujuan pembelajaran kita akan membahas 3 Asmaul Husna pada hari ini. Apa aja? Yang pertama tadi Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz ada yang tahu artinya apa? Maha Perkasa. Maha Perkasa. Jadi di dalam surat Yasin juga disebutkan bahwa Allah ini Maha Perkasa. Kenapa sih disebut Maha Perkasa? Maha Perkasa ini juga bisa diartikan kekuatan yang maha mengendalikan, di mana tidak ada siapapun yang kekuatannya melebihi Allah. Yang kedua apa? Al-Adil artinya apa? Adil. Yang Maha Adil. Maksudnya gimana itu? Bingung? Oke, dijelasin ya. Jadi kenapa Allah disebut atau juga Allah mempunyai nama Asmaul Husna yaitu Al-Adil, yang Maha Adil, karena Allah ini tidak membeda-bedakan semua umatnya. Jadi semuanya itu sama aja loh. Gak memandang mau dia kaya, mau dia pinter, mau jabatannya tinggi, enggak ya. Gak mandang seperti itu ya. Tapi yang membedakan adalah iman dan takwanya. Kalau misalnya manusia itu adil nggak sih? Ada yang nggak adil ya? Suka beda-bedain temen ya? Suka milih-milih? Iya. Oke, paham ya? Yang selanjutnya apa? Artinya apa? Maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri. Maksudnya gimana itu? Ya. Bahwa Allah tak terbentuk oleh rasa kantuk sedikit pun, tidak juga tersentuh oleh tidur. Iya, betul sekali. Jadi Allah memiliki nama Al-Qayyum, yaitu Maha berdiri sendiri. Karena apa? Selama ini siapa yang menjaga alam semesta? Siapa? Allah. Allah nggak pernah ada rasa kantuk, nggak pernah ada rasa lelah. Kalau kalian ngantuk nggak? Nggak tidur siang gitu, ngantuk nggak? Ngantuk ya. Berarti yang punya sifat Maha berdiri sendiri ya cuma Allah. Di sini Ibu punya satu media pembelajaran yang udah Ibu buat. Ibu namain dengan kartu akidah cerdas. Di sini isinya adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan ini nanti kalian maju satu-satu ya. Kalian bacain satu-satu, nanti kita bahas bareng-bareng. Paham? Siapa duluan yang mau nyoba? Yang berani? Coba dadanya dilempar. Iya, 2. Coba diambil kartu nomor 2. Dibacain di sini.
Apa saja hikmah yang didapatkan setelah mengetahui, memahami, dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Adl? Al-Adl, sini coba ditulis di papan. Oke, udah ditaruh lagi kartunya. Coba sekarang lihat, perhatiin ya nomornya. Berapa? 3. Coba diambil kartu nomor 3. Berikan contoh bukti adanya nama Allah Al-Qayyum. Ditulis di papan. Dikasih nomornya. Taruh lagi. Lanjut. Berapa? 1. Iya, udah nomor 1. Baca yang keras. Berikan contoh bukti adanya nama Allah Al-Aziz. Tulis. Ayo lanjut. Oke, sama lagi. 4 udah. Baca yang keras. Apa saja hikmah yang didapatkan setelah mengetahui, memaknai, dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Qayyum? Kasih nomornya ya. Ayo yang terakhir Ais. Nah, belum ya. Kita lihat nomor 6. Bacain yang keras. Apa saja hikmah yang didapatkan setelah mengetahui, memahami, dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Aziz? Iya, coba ditulis. Ya. Nomor 5 tetap kita buka ya. Nomor 5 adalah berikan contoh bukti adanya nama Allah Al-Adl. Oke, kita bahas yang apa dulu? Yang Al-Aziz ada di nomor berapa? 1 sama? Nah, yang udah tahu belum? Berikan contoh bukti adanya nama Allah Al-Aziz. Seperti peristiwa alam. Peristiwa alam itu seperti apa sih contohnya? Ada yang bisa? Banjir, gempa bumi. Nomor 6. Coba dibacain. Apa saja hikmah yang didapatkan setelah mengetahui, memahami, dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Aziz? Jadi hikmah yang bisa kita ambil itu apa sih? Ada yang udah tahu? Menunjukkan sikap tunduk kepada Allah, Ya. mengungkapkan sifat mulia dalam diri seorang mukmin dalam berpegang teguh pada agamanya. Yang selanjutnya apa? Di nomor berapa? Lima sama 2. Nomor 5, berilah contoh nama Allah Al-Adl. Contohnya apa sih yang ada di sekitar kita? Ada yang bisa ngasih contoh? Allah memberikan semua manusia rezeki, namun sesuai dengan kebutuhannya. Allah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada manusia. Berarti contohnya adalah rezeki ya. Yang selanjutnya, Apa saja yang didapatkan setelah mengetahui, memahami, dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Adl? ada yang bisa jawab? Yang berani angkat tangan. Jangan bisik-bisik, ibunya nggak dengar. Ya, siapa? Menjadikan manusia senantiasa berbuat adil pada Allah, dirinya, dan seluruh makhluk ciptaannya. Iya betul. Jadi salah satu hikmah yang dapat kita ambil setelah kita mengetahui, memahami, dan juga mengamalkan Asmaul Husna Al-Adl ini adalah salah satunya yaitu menjadikan manusia senantiasa berbuat adil kepada Allah, dirinya, dan seluruh makhluk ciptaannya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Kita harus menjadi mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. Iya, jadi hikmah yang dapat kita ambil setelah mempelajari, memahami, serta mengamalkan Asmaul Husna yang Al-Qayyum, yaitu kita mengetahui bahwa Allah ini maha agung ya, maha besar. Di mana keagungannya yaitu menjaga alam semesta. Kemudian apa sih hubungannya sama meningkatnya iman dan takwa? Ya karena dia iman dia ini meningkat nih, bertambah iman dan takwanya itu karena dia percaya akan kebesaran Allah. Dia percaya akan segala sesuatu yang terjadi itu kehendak Allah. Yang selanjutnya tadi apa? Yang ketiga? Tidak bergantung kepada orang lain. Iya, jadi tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus belajar mandiri nih. Kita harus berusaha. Apapun yang kita mau, kita harus usaha terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, baru kita minta tolong. Paham ya? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak? Oke, buka LKS kalian yang kembangkanlah wawasanmu. Sudah? Coba dibaca perintahnya. Bentuklah kelompok diskusi. Berarti kalian bentuk kelompok. Oke, udah dibuka yang kembangkanlah wawasanmu. Sudah dibentuk kelompok ya. Coba sekarang kalian silakan diskusi. Materi diskusinya yang nomor 1, 2, dan 5. Paham? Diskusi ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, udah ya anak-anak? Udah dapat jawabannya? Udah, coba sekarang siapa yang berani menjawab soal nomor 1? Ya, Zahra. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Perkasa terdapat dalam surah Yasin ayat 1 sampai 5 dan surah Al-Maidah ayat 1 sampai 11. Yang kedua, siapa yang berani? Ya, Aris. Carilah peristiwa lain yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai nama Al-Aziz. Ya, apa? Peristiwa alam yang menunjukkan Allah mempunyai nama Al-Aziz adalah seperti bencana tsunami, banjir, gempa bumi, dan gunung meletus, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya, ayo siapa tunjuk tangan? Ya, siapa? Apa? Fenomena tsunami Aceh tahun 2004. Ya. Gambar tersebut merupakan bencana alam terbesar yang pernah terjadi di Indonesia pada tanggal 26 Desember tahun 2004, tepatnya di Aceh. Tsunami merupakan salah satu peristiwa alam yang menunjukkan Allah mempunyai nama Al-Aziz. Bencana tersebut merupakan bencana tsunami yang meratakan tanah di Aceh, di mana rumah, sekolah, serta gedung-gedung yang lainnya habis tak tersisa. Bahkan banyaknya korban jiwa yang melayang. Hanya sedikit warga yang selamat dari bencana tsunami tersebut. Iya, betul. Ayo, siapa yang berani lanjutin? Iya, siapa ya? Coba. Pada gambar tersebut membuktikan nama Allah yakni Al-Aziz, yaitu yang Maha Perkasa, di mana pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa masih ada bangunan masjid yang kokoh berdiri di antara runtuhan bangunan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memang yang Maha Perkasa, di mana keperkasaannya tidak dapat diukur oleh makhluk lainnya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menguasai keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Kuat dan hanya Dialah yang Maha mengendalikan. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Enggak, kita simpulin bareng-bareng ya. Hari ini tadi kita udah belajar apa? Asmaul Husna terdiri dari 2 kata. Yang pertama, artinya apa? Yang kedua, Al-Husna. Artinya apa? Yang baik. Kalau digabungin, Nama-nama yang baik. nama-nama terbaik yang
dimiliki oleh Allah. Kemudian tadi kita sudah bahas 3 Asmaul Husna nih. Apa aja? Yang pertama, Al-Aziz, Al-Adil, Al-Qayyum. Al-Aziz artinya apa? Yang Maha Perkasa. Nanti adanya nama Allah Al-Aziz seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua apa? Al-Adil. Artinya apa? Yang Maha Adil. Contoh bukti adanya nama Al-Adil, nama Allah Al-Adil apa? Adil kepada Allah, diri sendiri dan kepada Yang ketiga, Al-Qayyum. artinya apa? Yang Maha Berdiri sendiri. Bukti adanya nama Allah Al-Qayyum seperti apa? Alam semesta. Iya, adanya alam semesta. Kemudian kita udah belajar nih tentang maknanya, tentang buktinya. Hikmahnya apa sih Bu? Coba ada yang berani? Yang Al-Aziz, hikmahnya apa? Menumbuhkan sikap tunduk kepada Allah, membuahkan sifat mulia dalam diri seorang muslim dalam berpegang teguh pada agama. Iya, betul. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari sifat Allah atau nama Allah Al-Adil apa? Ada yang berani? Menjadikan manusia senantiasa berbuat adil pada Allah, dirinya, dan seluruh makhluk ciptaannya. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil setelah mengamalkan Asmaul Husna Al-Qayyum apa? Ada yang tahu? Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Kita harus menjadi mukmin yang mandiri dan tidak menggantungkan orang lain. Ya, sudah paham ya. Kita refleksi sebentar. Coba Ibu mau tanya, coba kalian renungkan tentang betapa agung dan besarnya kekuasaan Allah. Paham? Kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita dapat? Pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari nama Allah Al-Qayyum dan tentunya bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti apa? Ada yang bisa? Ya, Aulia? Kalau yang meneladani sifat Allah ini yakni Al-Qayyum dapat dilihat dari sifat dan perilakunya antara lain A. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah. B. Hanya mengharapkan pemberian Allah dan memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak berpaling kepada selain Allah. C. Mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. D. Menaruh perhatian kepada orang lain sedapat mungkin membantu mereka apabila membutuhkan pertolongan. Jadi berkaitan ya sama hikmah dari Al-Qayyum yang udah kita jelasin tadi. Apa bahwasanya kita percaya akan kebesaran dan keagungan Allah. Gimana sih agar kita bisa percaya? Ya tentunya kita harus istiqomah dan beribadah kepada Allah. Kemudian kita mengharapkan pemberian Allah. Jadi segala sesuatu yang kita mintanya sama Allah. Apa sama Mbah Dukun? Bukan ya? Bukan, sama Allah ya. Kemudian sebagai hamba Allah dalam meyakini nama Allah Al-Aziz, contoh perilaku seperti apa sih yang dapat kita lakukan? Ada yang bisa? Ya, Zahra? Bersikap tegar dalam menghadapi cobaan. Iya. Kemudian Tegar dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangan. oke, sepertinya cukup pembelajaran kita. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai Asmaul Husna juga, tapi beda ya. Ada 3 yang akan kita bahas, yaitu Al-Ghafar, Al-Basir, dan An-Nafi. Untuk PR di rumah silahkan kerjakan soal pilihan ganda dan juga esai pada halaman 30 ya. JKS coba ditandain dulu. Udah ditandain belum? Ya, jangan lupa dikerjain ya PR-nya. Udah dibereskan. Coba dikembaliin dulu kursinya. Oke, udah selesai ya, udah paham pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalau minggu depan ditanya lagi nggak pada lupa. Kalau lupa berarti ketahuan nggak belajar. Ketua kelas coba pimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam